Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Pagi ini, pagi yang cerah ya, kita masih di kandang, kita ngasih makan ayam, dan seperti biasa kita mengobrol tentang ayam. Ya, kita hanya ngobrol tentang rawatan dan pola perawatan yang ada di Taji Api Farm atau yang kami lakukan. Sebenarnya yang kami lakukan hal yang sederhana ya, karena memang konsep ternak kami adalah ternak skala rumahan, merawat ayam skala rumahan, yang dilandaskan atau didasari oleh hobi dan rasa suka. Sesuatu yang didasari oleh hobi dan rasa suka tentu hasilnya akan berbeda, karena memang kami lakukan apa adanya dan cenderung nekat-nekat saja, yang penting ayamnya berkembang. Nah, sebenarnya dalam pola rawatan ini khususnya di sini adalah ayam hobi ya, ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Kami hanya melakukan hal-hal yang sederhana saja, memberi makan, perawatan mandi jemur, dan pada umumnya ya seperti itulah yang dilakukan oleh para peternak lain atau para breeder lain, tetapi ada spesifikasi khusus untuk meningkatkan potensi dari ayam itu sendiri, ya tentu dengan pola rawatan juga. Jadi sambil kita lihat ayamnya, kita sambil lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Meningkatkan potensi ayam itu sebenarnya sangat mudah sekali ya. Dibilang sangat mudah ya gampang-gampang susah sih, tapi lebih banyak gampangnya. Karena hakikatnya adalah merawat. Nah, merawat ini tinggal bagaimana peternak atau breedernya itu bisa melaksanakan rawatan yang baik dan maksimal, terutama untuk ayam muda seperti ini. Jadi kawan-kawan yang memiliki materi ternak maupun materi ternaknya biasa saja ya, seperti halnya kami akui materi ternak kami itu biasa saja dan memang cenderung tidak terkenal atau tidak dari terah yang terkenal, tetapi untuk rawatan kami maksimalkan. Seperti halnya ayam muda ini ya, itu kawan-kawan bisa lihat jalunya pun belum terlalu tumbuh panjang, jadi kategorinya masih muda tetapi sudah masuk ke golongan ayam dewasa. Rawatan ayam ini ya memang mirip-mirip lah dengan ayam biasa, tetapi memang untuk spesifikasinya di makanan kita lebih banyak pur, jagung, terus ada kacang hijau juga kadang-kadang, karena kita untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi yang kita harapkan adalah dengan maksimalnya pertumbuhannya, potensinya pun bisa kita kembangkan. Nah, untuk potensi sendiri itu kita kembangkan dengan cara melepaskan ayam ini di kandang umbaran ya. Melepaskan ayam ini di kandang umbaran seperti kawan-kawan yang sudah lihat di video sebelumnya. Untuk ayam muda semua kita perlakukan seperti ini, yang memang sebelumnya sudah kita pilih. Jadi kita pilih dulu ayamnya yang berdasarkan potensi dan bakatnya bagus, itu kita tingkatkan dengan melalui program pembentukan fisik dan mental. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi fisik dan mental itu sifatnya seiring ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Punya fisik bagus tapi mentalnya nggak ada, ya juga nggak oke. Punya mental bagus, fisiknya nggak kuat, juga tidak baik. Jadi memang betul-betul pada fase ini yang kita kembangkan adalah fisik dan mental, dan program ini kita lakukan dalam satu program saja tapi memiliki dua tujuan. Sengaja ayam ini tidak kita campur dengan ayam yang lain, karena kalau kita campur, pertama kawan-kawan sudah tahu apa yang akan terjadi. Terus kedua, selain berakibat buruk terhadap ayamnya, juga bisa fatal terhadap mentalnya ya. Jadi mental dan fisiknya kalau kita campur, itu tentu akan berpengaruh besar. Bisa jadi fisiknya rusak, bisa jadi mentalnya yang rusak. Jadi untuk keamanan kita pisahkan seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya di video kami sebelumnya juga kami membuat atau mereview tentang kandang umbar kami seperti ini. Yang sebelumnya adalah kandang kawin untuk breeding ayam hutan. Jadi kami manfaatkan dulu karena materi ayam hutan kita sedang off. Jadi kita taruh dulu si ganteng ini ya.
Nah, kawan-kawan bisa lihat ayamnya memang betul-betul sendiri sehari semalam seperti ini. Yang kita kontrol cuman air, makanan, dan berat badannya saja. Jadi kita kontrol seperti itu. Kalau untuk dijemur tidak, karena memang di kandang ini matahari dengan intensitas dari jam 10 sampai jam 11 itu masuk ya. Dan kandangnya kering, tapi ada kelembapannya juga, karena seperti yang sering kita bahas, kalau kandang yang terlalu kering itu juga tidak baik untuk pernapasan dan mata dari ayam. Biasanya ayam pilek kawan-kawan kalau sudah kandang terlalu kering. Di situ juga kawan-kawan bisa lihat ya, bekas ayamnya kipu atau main pasir. Kawan-kawan bisa lihat, kita zoom. Nah, di situ ya, di pojokan. Jadi ayamnya memang bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan pada tahapan ini. Tapi kadang-kadang sesekali kita lakukan latihan fisik juga untuk biar ayamnya terlatih berhadapan dengan ayam yang lain. Tentu yang kita kasih untuk sparring partnernya ayam yang ukurannya sama dan usianya sama. Jadi begitulah kita polanya merawat ayam muda di Taji Api Farm. Sama seperti halnya yang ini. Kalau yang ini masih remaja ya, masih sangat muda sekali, berbeda dengan yang di sebelah tadi ya. Ini masih sangat muda sekali, bahkan jalurnya juga belum tumbuh. Tetapi kenapa memang ayam ini dipisah walaupun masih muda? Ya itu tadi kawan-kawan. Untuk ayam jago, kalau sudah menunjukkan potensinya, saran kami itu dipisah. Karena kalau tidak dipisah, akibatnya bisa fatal. Bisa fisiknya yang rusak, bisa juga mentalnya yang rusak. Jadi dipisah adalah cara terbaik agar ayam kesayangan kita itu tetap pada performa yang kita inginkan, sehingga potensinya secara spesifik bisa kita kembangkan. Bang, kalau di box gimana? Nah, kalau di box ya tidak masalah, tetapi kawan-kawan harus rajin mengeluarkan ayam ini agar selalu bisa bergerak bebas dan terkena matahari. Itu saja kalau di box. Bisa jadi seminggu 3 kali, bisa jadi seminggu 4 kali. Memang semakin sering semakin bagus ya, karena yang kita harapkan ayam muda ini tidak hanya berada di kandang box. Efeknya kalau terlalu lama di kandang box, ayam mudanya itu kecenderungannya malas bergerak dan berat badannya akan tidak terkontrol. Selain itu juga kekurangan sinar matahari bisa menyebabkan ayam muda ini pucat dan cenderung nanti lama-kelamaan ayamnya lemas dan bisa terkena atau terserang penyakit kuning. Jadi begitu kawan-kawan, sangat asik sekali sebenarnya kalau memang kita memiliki kesukaan atau hobi. Nah, kalau yang ini pacekan tua, pacekan tua dengan bulu klasik. Untuk pacekan ini memang sudah tidak beraktivitas sebagai atlet lagi, tetapi lebih kita manfaatkan sebagai potensinya menjadi pacean yang ada di kandang kita. Sebenarnya kita tetap menerima apapun kondisi ayamnya, selagi ayamnya itu tidak rusak mentalnya, kalaupun fisik, selagi tidak membawa kelainan fisik secara genetik dari sejak menetas, itu tetap kita upayakan ayamnya selalu dalam perawatan yang baik. Jadi begitulah kawan-kawan pola ternak kita di kandang Taji Api Farm. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah hal yang sangat sederhana sekali ya. Kalau pagi kita kasih makan, sore juga kita masih kasih makan, kalau sakit ya kita obati. Tetapi untuk ayam hobi ini, terutama untuk ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera, kita juga melakukan treatment khusus, terutama untuk ayam-ayam muda yang memang potensinya sudah kelihatan dan memang ini yang akan kita jadikan atau memang kita prioritaskan untuk kita bentuk menjadi atlet. Nah,
Jadi kawan-kawan, sebenarnya tidak ada hal yang ribet ya kalau memang ingin dan suka pelihara ayam. Memelihara ayam atau berternak itu hal yang menyenangkan sekali, dengan catatan bagi yang suka. Bagi yang tidak suka ya tentu tidak bisa kita paksakan. Semua itu kita bermula dari hati, bermula dari rasa suka dan rasa hobi tadi, terus kita kembangkan. Kadang-kadang banyak juga peternak atau rekan-rekan yang lain itu tertrigger ya, bang kami nggak mau tanggung bang, kalau mau ternak kami mau yang bagus. Tidak masalah selagi memang punya modal yang kuat. Pengertiannya adalah untuk modal bibit atau materi saja kita harus sudah mempertimbangkan yang mana yang sanggup kita kembangkan. Sebenarnya kami di Taji Api pun tidak mempermasalahkan itu ya. Kalaupun ada modal yang tinggi untuk memulai ternak dengan materi yang mahal, itu sangat bagus sekali, karena memang materi yang mahal itu biasanya sudah dicari orang. Tetapi kalau memang tidak mampu untuk membeli ternak yang mahal, ya kita maksimalkan rawatannya. Jadi mulai dari rawatan pacekan dan indukan sampai dengan rawatan ayam hobi dan apapun materinya, itu memang rawatan menjadi kunci. Percuma punya modal bagus ya, punya materi bagus, tetapi rawatannya malah tidak maksimal atau cenderung sembarangan, dan ini sangat disayangkan karena ayam yang bagus pun bisa rusak kalau tidak kita lakukan rawatan yang maksimal. Jadi memang rawatan ayam itu sangat penting sekali. Jangan pernah sepelekan rawatan, walaupun materi kita bermula dari materi yang apa adanya dan cenderung ternaknya nekat-nekatan aja. Jadi jangan pernah berkecil hati, jalankan saja dan nikmati setiap prosesnya. Itu saja rekan Sobi, saudara-saudara Taji Api. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar sehingga ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.